apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga rebutan lahan bongkar muat di perusahaan, 2 kelompok warga di Kabupaten Deli Serdang bentrok dengan menggunakan senjata tajam. Petugas kesulitan mengevakuasi bangkai mobil dari jurang sedalam 20 meter di lokasi longsor Jalan Lintas Sumatera, Tapanuli Utara. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas tenggelam di kolam sebuah kafe saat ikut ibu arisan. Kita ke informasi yang pertama. Diduga berebut lahan bongkar muat di perusahaan, 2 kelompok warga desa Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang bentrok menggunakan senjata tajam dan saling lempar botol. Beruntung tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian ini. Video warga merekam terjadinya bentrokan di Jalan Karya Dharma, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 14 Februari. Terlihat 2 kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan lemparan botol. Diduga peristiwa ini dipicu perebutan lahan bongkar muat di salah satu perusahaan di desa tersebut. Kepala Dusun 1 Desa Tanjung Morawa B menyatakan, sebelumnya 2 kelompok warga dan pihak perusahaan sudah dimediasi, namun tidak menemukan titik terang. Biru sama satu lagi dari SPSI mana? Bisa diketahui nggak Bu sih pemicunya kericuan itu gimana? Apa sih pemicunya? Pemicu terjadinya keributan, ya masalah kerja di dalam pista. Itu kerjanya gimana? Kerjanya kan gini, kan dari Kerah Biru udah gitu, kalau nggak silap ada dari pihak SPSI Bang Udin apa siapa lagi tuh namanya. Itulah, jadi ada salah paham sedikit aja nyata, perselisihan sedikit aja. Pasca kejadian, 2 kelompok tersebut membubarkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa orang masing-masing kelompok mengalami luka-luka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pembersihan material longsor berupa lumpur di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Parsikaman dan Desa Pagaran Lamu, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara masih dilakukan. Petugas kesulitan saat mengevakuasi bangkai mobil dari jurang sedalam 20 meter. Aparat kepolisian dan TNI serta BPBD masih berusaha melakukan evakuasi di Jalan Lintas Sumatera Sibolga ke Tapanuli Utara yang diterjang longsor. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk membersihkan jalan dari lumpur agar bisa kembali dilewati kendaraan. Petugas juga masih berusaha mengevakuasi mobil minibus dari dasar jurang. Proses evakuasi mobil mengalami kesulitan karena alat berat belum bisa menjangkau lokasi jurang, apalagi banyak lumpur serta pepohonan yang tumbang. Sementara itu, korban luka-luka baik sopir truk dan penumpang minibus lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sibolga. Mereka terpaksa dirujuk dari puskesmas tempat karena keterbatasan alat yang ada di puskesmas tersebut. Warga yang merasa kehilangan saudaranya, kita ini dalam rangka itu juga. Tapi mudah-mudahan satu hari ini sudah ada. Mudah-mudahan sudah ada. Sehingga kalau memang clear, kita hanya lanjutkan untuk evakuasi kendaraan yang masih di bawah dan pembersihan jalan dari material longsor sehingga bisa langsung kembali. Pihak kepolisian masih terus berjaga di lokasi kejadian untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti diberitakan sebelumnya, musibah ini bermula ketika terjadi longsor kecil di satu titik sehingga memicu kemacetan kendaraan dan antrean panjang. Tiba-tiba terjadi longsoran susulan sehingga sejumlah kendaraan tertimpa material longsor. Longsor kemudian menerjang mobil dan truk yang saat itu berhenti. Hingga kini data korban yang tewas sebanyak 3 orang, yaitu penumpang mobil yang diterjang material longsor hingga jatuh ke dalam jurang. Ketiganya adalah pasangan suami istri dan seorang anak kecil, warga Kota Medan. Sementara itu 14 korban luka-luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sibolga.
Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sejumlah warga di Kabupaten Batubara menyerahkan seekor buaya ke petugas kepolisian. Warga diresahkan dengan kemunculan buaya di aliran sungai selama 3 bulan terakhir. Buaya dengan panjang lebih kurang 1,5 meter ini menghebohkan warga desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Predator buas ini ditemukan pada Sabtu lalu, kemudian dilaporkan ke Mapolsek setempat sebelum diserah terimakan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Warga yang menemukan buaya ini merupakan nelayan yang memasang jebakan untuk biawak di aliran Sungai Gambus. Laporan kemunculan buaya di aliran Sungai Gambus, Batubara kerap diterima dalam kurun 3 bulan terakhir dan sangat meresahkan warga. Saya mewakili dari pemerintahan desa membenarkan bahwasannya di sini ada penemuan buaya. Itu laporan dari masyarakat, itu ada sekitar 2-3 bulan yang lalu. Cuman kita baru menangkap kemarin, dapat sekitar 1,5 meter. Temuan buaya ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam 6 bulan terakhir. Sebelumnya pada awal Desember 2023, seorang warga desa Tanjung Tiram yang berada di bantaran aliran Sungai Gambus luka-luka diterkam buaya. Nelayan yang biasa beraktivitas di sekitar sungai mengaku khawatir terancam dengan keberadaan buaya yang ada di sepanjang aliran sungai. Belum diketahui asal-muasal buaya hingga berhabitat di aliran Sungai Gambus. Namun sebagian warga di desa setempat menduga keberadaan buaya berasal dari penangkaran buaya yang ada di hulu sungai. Sebelumnya sebagian buaya diduga terlepas saat banjir yang mengakibatkan tembok penangkaran jebol pada akhir tahun 2022 lalu. Tuti Halewelubis melaporkan dari Batubara. Kita beralih ke informasi lainnya, kantor imigrasi kelas 1 Medan menangkap nahkoda kapal pelaku penyeludupan manusia di Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ditangkap, pelaku membawa 67 orang pekerja migran ilegal. Pekerja migran ilegal menggunakan satu kapal tongkang untuk ke Indonesia dari Malaysia. Kapal pengangkut dinakodai oleh tersangka berinisial MZ alias Rembo, melewati perairan dan menghindari pemeriksaan. Para penumpang pun harus diturunkan berjalan kaki di sekitar bibir pantai serta mencegah kandasnya kapal. Ketika tiba di dekat Pantai Kuala Putri, Desa Kuala Lama, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, kedatangan mencolok para pekerja migran itu dilaporkan warga ke imigrasi kelas 1 Medan. Setelah diinterogasi bersama Polres Serdang Bedagai, didapati 67 pekerja migran ilegal tanpa paspor. 5 orang diperiksa sebagai saksi, diantaranya anak buah kapal serta penumpang selaku tindak pidana penyelundupan manusia. Tersangka MZ alias Rambo merupakan nelayan yang bekerja kepada seorang agen pekerja migran ilegal untuk menangani transportasi Malaysia pesisir timur Sumatera Utara. MZ telah 4 kali membawa pekerja migran masuk ke Indonesia dengan bayaran 6 juta rupiah. Sementara tarif yang dibayarkan para korban tindak pidana penyelundupan manusia dikenai biaya 4 hingga 5 juta per orang. Sebagian besar tidak ada paspornya. Hanya 1 orang paspornya ada. Kan dia ini hanya sebagai pengantar atau ikut sebagai perekrut, Pak? Pengantar sekaligus perekrut juga. Perekrut? Iya, karena sudah 4 kali. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Sementara ke-67 korban penyelundupan telah dipulangkan ke daerah masing-masing di luar Pulau Sumatera oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tuti Halewelubis melaporkan dari Kota Medan.